Masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Kamar Dagang Indonesia alias Kadin Indonesia akan menggelar forum bisnis B20 dalam presidensi G20 yang secara resmi akan dimulai pada 27 hingga 28 Januari 2022. Tema yang diusung adalah Advancing Innovative, Inclusive and Collaborative Growth. Nah, pagi ini Kompas Bisnis sudah kedatangan Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid dan juga Ketua Pelaksana B20 Indonesia Sinta Wijaya Kamdani. Pak Arsyad, Bu Sinta, terima kasih sudah datang ke Kompas TV untuk berbincang soal G20 dan B20 ya. Mungkin aku secara umum dulu Pak Arsyad, G20-nya ini. Kadin, apa yang akan dibawa dalam presidensi G20 di Indonesia tahun ini? Jadi mungkin bukan apa yang Kadin bawa, pertama apa yang Indonesia bawa kepada G20. Jadi di sini alignment antara G sama B-nya nih, karena G itu government, ya kan? Sedangkan B-nya itu adalah bisnis. Ya, di sisi ini adalah bahwa alignment daripada G20 dan B20 sangatlah penting sekali. Nah, di sisi ini bagaimana kita bersama dengan pemerintah membuat alignment. Nah, kurang lebih apa nih gitu kan? Alignmentnya ada 3 hal yang kata pemerintah. Apapun ini kan bahwa ada tiga agenda utama yang kita prioritaskan. Yang pertama adalah mengenai kesehatan, karena memang ini lagi pandemi ini dan ini harus kita selesaikan masalah ini. Terus yang kedua adalah mengenai energi transisi. Karena kalau kita sadari bahwa Indonesia juga buat komitmen kemarin di COP26 bicara mengenai net zero emission di tahun 2060 ya. Terus yang ketiga adalah bicara mengenai digitalization, ekonomi digital. Ini juga sangatlah penting sekali karena apapun dengan adanya pandemi ini kita melihat sekali bahwa the new normal ini adalah adopsi dari teknologi. Contohnya kita nge-zoom. Sekarang kita zoom semua kan. Jadi ini cepat sekali. Nah, ini juga kita harus antisipasi dan kita percaya bahwa juga digitalization ini juga akan membawa percepatan daripada kesetaraan ekonomi. Jadi dalam konteks itu adalah bagaimana supaya keadilan ekonomi itu terjadi dengan adanya ini. Nah, 3 hal ini menjadi penting. Namun fondasi yang paling penting lagi bahwa khususnya Bapak Presiden mengatakan bagaimana nih, ya kan, bahwa pentingnya sekali mengenai SME ataupun UMKM. Karena apa? Indonesia adalah menjadi presiden G20 yang pertama yang datang dari negara emerging country, yaitu negara yang berkembang. Kita pertama loh. Nah, ini jadi khusus spesial buat kita. Jadi dan itu kalau kita bisa membawa agenda-agenda juga untuk negara berkembang, ini akan membuat agenda ke depannya bisa following, we take the lead untuk hal itu. Nah, dari sisi ini sendiri, selain dari nama UMKM tadi, kita juga membicarakan adalah bagaimana nih sekarang ini bahwa alignment yang tadi saya katakan tadi, kalau bicara ini kan G20 kita bicara kebijakan publik, bicara bagaimana agenda daripada G20 ataupun global. Karena ini adalah 20 besar ekonomi dunia, gitu kan. Dan dengan demikian, yang paling penting selama ini dalam sejarah itu biasanya hanya kebijakan-kebijakan dibicarakan, tapi tanpa melihat adanya what is action plan-nya bagaimana, realnya apa nih secara project. Nah, Indonesia keinginan daripada Pak Presiden juga pemerintah mengatakan bagaimana nih, makanya alignment G penting. Jadi supaya di sini bicara kebijakan, di B20 juga bagaimana secara implementasi prosesnya, lalu bisa lagi adalah proyeknya apa, supaya real, supaya jangan sampai cuma ngomong-ngomong doang. Nah, tapi dari overallnya semua itu, yang paling penting lagi adalah bahwa bagaimana G20 dan B20 dan juga ini bukan hanya G dan B20, sebetulnya ada Youth 20, ada Parliament 20, ada Value 20, ada Labor 20, ada semua itu. Nah, nanti mungkin Bu Sinta bisa menjelaskan lebih lanjut, cuman bahwa pentingnya sekali bagaimana membawa ini supaya dirasai oleh bangsa kita, masyarakat secara menyeluruh. Nah, ini yang paling penting. Makanya eventnya ini banyak nih. Ada kurang lebih mungkin sekarang ada dari pemerintah 150 event, side events-nya. Tapi kita lihat kemungkinan lebih bisa banyak lagi event-eventnya gitu. Karena misalnya kayak di B-nya aja nanti ada digitalisasi, ada bicara masalah ekonomi kerakyatan, bicara ini segala macam event-event. Nah, event ini akan terjadi bukan hanya di Bali, karena ini kan kita akan laksanakan di Bali sebagai host di sana. Tapi yang akan merasa bukan Bali aja, tapi akan ada misalnya event di Labuan Bajo, akan ada di Jogja, akan di mana-mana. Supaya menuju kepada road going towards yang namanya G20, B20 yang rencananya insya Allah dilaksanakan tahun ini di bulan November. Oke. Ya. G20 tadi Pak Arsyad sudah bilang ada 3 fokus utama, ada action plan ujungnya, tapi tentu pengusaha ini jadi poin penting yang akan membantu yang sudah tadi Pak Arsyad katakan untuk bisa terlaksana, Bu Sinta. Ada B20 ini. Bu Sinta juga terpilih menjadi chairman-nya. Berarti ini
pemimpin wanita pertama di negara berkembang. Betul ya Bu Sinta? Oh. Oke. Nah, B20-nya apa yang akan dilakukan Bu supaya implementasi dari apa yang sudah G20 ramu dan rumuskan supaya bisa jadi action plan tadi, apa saja yang akan B20 lakukan? Ya, mungkin agak terbalik. Mungkin saya bisa memberikan sedikit sejarahnya dulu ya. Jadi B20 itu dimulai di tahun 2010 sebagai engagement group bisnis daripada G20. Jadi ini udah 11 tahun ya kita yang ke-12 ya, 2022 ya. Nah, jadi kalau dilihat memang outcome daripada B20 itu adalah yang formal adalah policy kebijakan. Jadi policy recommendation yang disampaikan kepada G20. Pada pemimpin-pemimpin G20. Nah, kemudian nanti dari G20 akan keluarkan komunike. Jadi sebenarnya usulan daripada polisinya ini, polisi kebijakan ini keluarnya daripada B20 yang berhubungan dengan bisnis. Nah, siapa komunitas bisnis B20? Memang komunitas bisnis B20 itu adalah semua pelaku-pelaku usaha dan biasanya memang kalau dari B20 yang multinasional, yang besar-besar ya, yang global gitu. Nah, kemudian di situ mereka membentuk yang namanya task force gitu. Jadi di dalam governance-nya daripada B20 memang ya ada beberapa task force. Jadi kita di Indonesia ini ada 6+1 ya. Jadi ada 6 task forces termasuk tadi disampaikan digitalisasi, energy sustainability dan climate, kemudian kita ada juga finance dan infrastruktur, kita ada trade and investment, kita ada integrity and compliance, kita ada future work dan education dan women. Kita untuk pertama kalinya juga ada Women Action Council. Ini untuk pertama kalinya berarti Bu? Memang B20 sebelumnya belum ada? Memang ada semua struktur ini ada gitu, cuman highlight-nya ada berbeda-beda. Biasanya daripada B20 presidency itu 70% memang issues-nya itu diangkat dari presidensi sebelumnya. Tapi 30% adalah kesempatan untuk Indonesia sebagai tuan rumah mengedepankan agendanya. Dan ini yang kita manfaatkan sebagai negara berkembang karena kebanyakan biasanya isunya tuh didrive oleh negara maju gitu. Nah, ini kita negara berkembang di mana di dalam cross-nya kita masukkan seperti SME dan mengenai sustainability SDG. Jadi kalau kita lihat memang yang 3 aspek tema yang tadi disampaikan kan kalau di pemerintah itu kan ada recover together, recover stronger. Jadi kalau di dalam B20 itu kita mulai dengan inklusif. Jadi inklusif itu tidak hanya perempuan tapi juga UMKM. Kemudian mengenai inovasi dan inovasi itu digitalisasi. Sekarang kita masuk ke dalam ekonomi yang berkelanjutan, green economy, ya kan? Dan teknologi-teknologi yang hubungan dengan life sciences dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kolaborasi, yaitu di mana ini semua bisa berjalan kalau ada kolaborasi antar pihak gitu. Jadi ini topik yang menjadi topik utama dan kemudian di-align dengan yang tadi pemerintah mengatakan harus fokus di 3 sektor. Gitu. Jadi itu nanti di outcome-nya akan terlihat dengan jelas. Selain daripada policy recommendation juga ada outcome yang namanya legacy Indonesia. Nah, itu pertama kali. Negara lain mungkin sebelumnya tidak pernah ada, tapi di presidensi Indonesia karena presiden tidak mau cuman policy aja gitu bentuknya, tapi harus ada outcome yang konkret. Nah, itulah kita kemudian ada yang namanya legacy buat Indonesia, apa selama presidensi, apa outcome-nya yang konkret yang bisa diperoleh gitu. Oke, legacy Indonesia ini menarik karena jadi yang pertama dan berbeda dengan G20 yang sebelumnya. Bentuknya seperti apa Bu nantinya? Apakah nanti ada aksi yang lebih jelas setelah ada policy recommendation itu, atau seperti apa sebenarnya bentuk dari legacy Indonesia ini? Jadi kalau di dalam policy kan lebih aspeknya mengenai kebijakan. Kalau di dalam legacy itu adalah satu komitmen bersama. Misalnya yang pertama hubungannya dengan funding, blended finance ya. Jadi kita gimana bisa mengumpulkan, apakah itu multi pihak ya, bisa dari bisnis, bisa dari multilateral agency, bisa dari pemerintah, untuk keluarkan satu blended finance yang bisa diumumkan untuk funding-funding yang berhubungan misalnya dengan sustainable, misalnya renewable energy, misalnya women fund, kita sudah ada komitmen untuk women fund gitu. Kemudian misalnya yang hubungannya dengan health gitu, nanti pemerintah akan keluarkan dengan global health fund gitu. Jadi itu hasil-hasil tidak Indonesia legacy, tapi yang menerima manfaat tentu saja bukan hanya Indonesia, tapi karena Indonesia adalah yang terbesar dari segi
regulasi segala macam, ini mungkin manfaat besar bisa diambil Indonesia. Tapi ini untuk semua. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga yang hubungannya misalnya komitmen yang berkaitan dengan capacity building untuk teknologi tertentu gitu. Kemudian ada yang kaitannya dengan upscaling, rescaling untuk employment gitu. Jadi ada beberapa konkret pledges atau komitmen yang ada outcome-nya yang kemudian ditindaklanjuti, yaitu berupa action-action apa. Nah itu kesepakatan dari B20 dari beberapa negara B20 maupun dari para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan itu. Gitu. Oke, aku ke Pak Arsyad lagi. Pak Arsyad, tadi Bu Sinta cerita bahwa ini sebenarnya kesempatan dan peluang Indonesia, negara berkembang, ada di forum G20 dan menjadi presidensi selama 1 tahun ke depan. Penting adalah melihat apa sih sebenarnya dampak yang paling terutama untuk masyarakat Indonesia. Karena kadang kita bertanya, masyarakat bertanya gitu Pak, apa sih G20 itu kan cuman bos-bos sana saja, pengusaha-pengusaha atau pemimpin-pemimpin negara. Apa efeknya untuk masyarakat? Apa Pak Arsyad? Nah Pak gini, nah ini was a very good question karena itulah yang kita inginkan bersama bahwa bukan hanya ini suatu meeting di mana ada 20 leaders dunia duduk bersama terus diundang juga CEO-nya hadir di sini. Nah tapi bagaimana dirasai oleh masyarakat. Nah jadi kita mesti buat event ini. Kalau ingat Asian Games, how do we make Asian Games? Supaya everybody participation, right? Nah makanya sampai di dalam ini kita bilang event side event ini kan kita mengajak masyarakat gitu. Misalnya contoh ya, bahwa kita akan membuat yang namanya simbol-simbol nih. Untuk yang namanya nanti dari G20 ini ada istilahnya, apa dipanggil maskot. Ada maskot, ada 20 maskot, ya kan? Ada merchandise. Jadi semua yuk ikut sama-sama. Habis itu apa? Nah yang paling penting memang apa? Bukannya saya mengatakan paling gampang, ujung-ujungnya ini duit gitu ya. How do we bring money in? Dari sisi investasi, ya kan sebanyak-banyaknya harapannya itu jadi supaya nantinya kalau investasi masuk, lapangan pekerjaan dibuka, ultimately mengurangi kemiskinan. Apalagi dalam tema pas pandemi ini. Selain itu, bagaimana menarik yang mana CEO dan persiapan dari 150 event ini, itu yang dimana membawa ekonomi sendiri kan. Pertama adalah pariwisata bisa kita ini kan, ya kan, apakah di Bali, Labuan Bajo, di Jogja, dimanapun, ini kan akan menggairahkan ekonomi. Jadi akan dirasai. Nah ini yang paling penting sekali gitu. Nah di sini Kadin sudah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk B20 ini, yang dimana dan akhirnya menunjuk chairpersonnya adalah Bu Sinta. Nah di sisi ini Kadin bicaranya bukan hanya tadi bicara event of the B20-nya sendiri, tapi lebih banyak bagaimana membuat side event dan juga memikirkan bagaimana caranya bisa partisipasi dari semua teman-teman UMKM, bicara partisipasi bagaimana supaya menarik turis masuk ke Indonesia. Biasanya kan gini, harapannya kan yang datang bukan CEO-nya aja, ada istrinya, harapannya bisa bawa anaknya. Bali is a place yang dimana itu, misalnya gitu. Tapi dalam proses waktu sana, ini kan di sini meeting daripada si presidennya. Di sini ada menteri-menterinya, ada nanti CEO-CEO yang hadir. Ini kan bisa menjadi rangkaian yang dimana balik-balik lagi adalah kalau Bapak bilang ya apa nih untuk Indonesia, yaitu bagaimana membuat event ini membawa uang masuk dengan cara investasi ataupun ini para wisata dan lain-lain. Oke, spesifik pada investasi, Pak Arsyad optimis bahwa ada investasi masuk, ada lapangan pekerjaan yang akan semakin besar, tentunya membantu masyarakat Indonesia. Apakah ada gambaran Pak kira-kira target yang bisa dicapai di G20 ini, terutama untuk investasi dan juga lapangan pekerjaan yang bisa bertambah tadi? Kadin sudah ada gambarannya Pak? Nah, ini rangkaian yang sedang kita kumpulkan karena ini kuncinya adalah bagaimana membawa ini uang masuk kan ya, investasi tadi. Nah, kalau kita bicara ini adalah begini. Pertama, makanya kenapa ini rangkaiannya ya. Selain memang kita bicara rangkaian investasi ini juga perlu ada yang namanya si investor merasa aman. Makanya kemarin kita juga mengajak saudara-saudara kita dari pekerja dan buruh misalnya, yuk kita duduk sama-sama. Kenapa? Karena kita bicarakan adalah ini kita bicara merah putih. Kita bicara bagaimana apa yang terbaik untuk bangsa ini dalam konteks kesejahteraan. Nah kenapa? Kalau misalnya investor tidak merasa aman, dia nggak akan investasi. Ya. Nah di sini kita sepakat mengatakan, yuk ini kita pastikan ini penting. Kenapa? Tadi balik lagi investasi bisa masuk dan selain itu harapannya kan Indonesia jadi sorotan juga. Akhirnya barang-barang Indonesia juga dibeli. Ya kan, supaya apa? Kan udah kita breaking the record untuk perdagangan ekspor kita di tahun 2021.
breaking the record, nggak pernah sebesar itu. Nah, kenapa? Karena ada perang dagang antara Amerika dan Cina-nya, yang dimana itu membawa ekspor kita ke Amerika banyak, apa sepatu, tekstil, apakah itu mebel, semuanya. Nah, ini harus dipastikan pembeliannya terus berlanjut. Nah, untuk berlanjut pembelian itu harus dipastikan yang beli juga merasa everything is okay di Indonesia, aman ini penting gitu kan. Jangan sampai nanti negara tetangga bilang, misalnya negara tetangga salah satu negara bilang, udahlah tuh Indonesia begitu nggak aman, dengan beli barangnya dari kita aja. Ya, akhirnya apa? Ekspor kita turun. Akhirnya apa? Dampaknya PHK. Nah, hal ini juga penting bahwa di sini gotong royong kita. Di sini bukan pekerjaannya pemerintah, bukan pekerjaannya Kadin, tapi semuanya. Kenapa? Ini yuk. Kalau main di Kadin kita katakan sebagai perang, ada dua, perang melawan pandemi, perang melawan ekonomi. Nah, ini ada perperangan. Untuk perang kita menang, kita harus bersatu, harus gotong royong. Jadi ini yang kita lakukan adalah bersama-sama, yuk membuat Indonesia menjadi tempat untuk investasi dan juga tempat untuk di mana membeli barang-barang untuk supaya kita bisa melakukan ekspor. Dan kembali lagi sesuai dengan tema besar kolaborasi yang akan ditonjolkan. Betul, makanya kata-kata Bu Sinta mengatakan inovatif, ya kan? Inklusif dan kolaborasi. Kolaborasi ini penting. Nah, penting. Kolaborasi ini Bu Sinta menjadi harapan besar bahwa akan ada efek domino dari perhelatan G20 ataupun B20 di Indonesia. Mulai dari UMKM, lapangan pekerjaan. Jadi tujuan ataupun apa saja yang akan dilakukan B20 selama 1 tahun ke depan ini, Bu? Dan target besarnya apa, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat pertama kan secara formalnya tadi yang saya sudah sampaikan mengenai policy ini kan harus disampaikan. Berarti kita akan ada banyak sekali pertemuan dengan semua anggota-anggota B20 dari banyak negara. Ya, pertemuan itu dilakukan secara bulan yang namanya Task Force Meeting. Nah, di luar daripada itu kita juga banyak yang tadi disampaikan adalah side events. Nah, side events ini adalah tujuannya lebih untuk membumikan B20 di Indonesia, yang supaya dampaknya untuk masyarakat juga luas gitu, tidak hanya untuk segelintir pemangku kepentingan gitu. Nah, jadi di sini kami melihat dari side event itu sudah banyak aktivitas yang mendomino akan bergulir gitu. Nah, mulai dengan yang hubungan dengan tema-tema, misalnya contohnya untuk digitalisasi sudah akan dipersiapkan satu forum digitalisasi besar di Indonesia. Untuk yang hubungannya dengan kreatif ekonomi itu juga akan ada. Jadi akan banyak kegiatan-kegiatan dan ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya puncaknya nanti di Bali, tapi dalam seriesnya ini banyak ada di Medan, kemudian dari Solo. Jadi ada banyak di kota-kota lain di Indonesia yang juga akan melakukan pelaksanaan daripada side-side events yang ada ini. Nah, sebenarnya tujuan utama adalah buat Indonesia, pertama jelas kita mau menarik investasi. Bayangkan di sini akan ada semua pelaku-pelaku usaha global dunia yang signifikan, besar-besar, size-nya jelas semua menirik Indonesia. Tidak hanya sebagai, mungkin mereka sebelumnya ada yang tahu, ada yang tidak gitu, tapi apa sih sebenarnya potensi yang ada, peluang yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu persiapan daripada Kadin adalah kami juga mempersiapkan proyek-proyek konkret yang bisa di-showcase. Oke. Untuk investor. Jadi kita nggak cuma bilang kamu datang ke Indonesia, tapi kita sudah persiapkan apa sih proyek-proyek yang ada di Indonesia yang mungkin menjadi ketertarikan. Jadi kita udah ada spesifik, ini kita udah eyeing. Jadi dari investornya aja kita juga udah seleksi yang besar-besar mana, dari negara mana, dia kekuatannya perusahaan itu di teknologinya yang mana. Jadi di situ kita kemudian matchingkan dengan apa yang dibutuhkan Indonesia. Dan ini tidak hanya proyek-proyek besar, tapi juga yang berkaitan dengan UMKM tadi gitu. Apakah UMKM bisa langsung maupun tidak langsung? Apakah dia investasi di dalam UMKM atau startupnya, atau juga UMKM-nya menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari segi investasi. Tapi nomor satu kita sudah mulai memapping sekarang bersama dengan Kementerian Investasi. Proyek-proyek apa yang bisa disajikan, juga yang bisa nantinya di-showcase untuk
Indonesia. Nah, kemudian kalau kita melihat juga dari segi tadi disampaikan mengenai devisa, memang pada saat kesempatan kita buat acara, mereka datang ke sini itu pasti devisa buat Indonesia, ya kan? Dari segi pariwisata, dari segi promosi produk-produk Indonesia sendiri, itu kan juga kesempatan. Jadi ini nggak hanya investasi, tapi dari segi perdagangan juga ada. Karena kita kan pasti mempromot produk-produk Indonesia yang mungkin selama ini belum terlalu kena, ini kita bisa terus lebih tingkatkan, kita bisa tonjolkan untuk promosi Indonesianya juga gitu. Jadi kita mengambil peluang ini semua harus dengan persiapan dari pihak kitanya juga gitu. Jadi kalau dari luar mereka cuma lihat Indonesia sebagai tuan rumah. Tapi bagaimana ini bisa ditranslate untuk menjadi sebuah investasi yang kemudian akan dikolaborasikan. Bisa tidak hanya dari satu perusahaan dari negara tertentu, bisa 2-3 perusahaan membentuk satu konsorsium, bisa macam-macam begitu. Oke, berarti pertanyaan terakhir untuk Pak Arsyad, apakah ini berarti juga sekaligus untuk membuat situasi dan kondisi investasi untuk menjaga iklim investasi tidak hanya sampai di G20 aja Pak, tapi di 5 tahun mungkin 10 tahun hingga sustain nanti ke depannya? Harapan kita kan kita mesti lihat jangka panjang supaya kita juga clear bahwa Indonesia menuju 2045, Indonesia emas. Itu menjadi patokan kita karena 100 tahun Indonesia kita ingin menjadi 5 besar ekonomi dunia. Itu kan tujuan. Nah, harapannya 2030 kita menjadi 7 besar ekonomi dunia. Nah, ini kan tujuan besarnya yang harus kita jaga ya. Nah, di sisi ini tadi saya mengatakan investasi ini tadi juga berasa bahwa bukan hanya kita ingin involvement dari semua daerah. Ya, tadi kalau bicara investasi, kenapa? Karena investasi ini juga kita pengen tahu dari sisi kabupaten, dari sisi provinsi apa yang bisa ditawarkan. Ya, di sisi ini Kadin mengajak semua kadin-kadin provinsi, kabupaten ini bicara dari provinsi bicara dengan gubernurnya, ini bicara supaya ini terjadi sinkronisasi. Apa sih yang mau ditawarkan? Tadi yang Bu Sinta katakan. Kita lagi membuat booklet, selain yang tadi yang memang besar-besar, tapi yang juga yang lain-lain nih, selain itu. Jadi dari setiap kabupaten, dari setiap provinsi apa, kita siapkan bukunya. Kita bilang, investor, ini ada peluang-peluang di Indonesia. Yang berbagai-bagai peluang yang mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Ini adalah peluang usaha yang ada. Jadi ini kita membuka red carpet gitu kan ya. Jadi di sini memang kerja kita adalah sebagai Indonesia incorporated bersama-sama. Penting sekali antara pemerintah, Kadin dan stakeholders lainnya gitu kan, karena ingat bahwa dalam konteks G20 ada B20, ada L20, Labor 20-nya, ada Parliament 20-nya, ada Youth 20-nya, ada Values 20-nya. Banyak dan panjang sekali. Gotong royong bersama untuk kita memastikan Indonesia bisa keluar. Kolaborasi. Sehingga masyarakat tahu bahwa ini bukan tugas government saja, pengusaha, tapi sampai masyarakat tentu akan merasakan apa yang dijalani oleh Indonesia di presidensi G20 ini. Pak Arsyad, Bu Sinta, terima kasih banyak sudah berbagi cerita pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu, tentunya semoga acaranya akan sukses membawa pengaruh yang cukup besar untuk masyarakat. Terima kasih, Pak Arsyad dan Bu Sinta. Dan saudara, kami akan kembali lagi usai jeda, masih di Sapa Indonesia Pagi, jangan kemana-mana.